إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Al-awradul lazimah fit thariqah, wirid wajib dalam thariqah, ya. Ini kalau ikhwan tijani pasti ngerjakan, ya. Kalau hanya lazim saja pagi sore wadifahnya tidak ngerjakan dan hailalahnya juga, berarti kurang ikhwan tersebut. Seperti sholat Jumat tidak mau sholat Jumat, sementara sholat Jumat terbatas waktunya. Berikutnya juga kalau kita tidak membaca hailalah di hari Jumat, ya, karena satu hal, maka tergolong udzur syar'i. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, wajib kita datang ke zawiyah untuk baca hadratul Jum'ah atau hailalah Jumat. Sementara untuk wadifah, ya, kalau zawiyahnya jauh, yang penting berjamaah di masjid atau di musala tidak masalah. Tapi kalau terjangkau di zawiyah afdol. Kenapa? Wirid di zawiyah merdeka. Contohnya wadifah habis maghrib, bacanya pelan sehingga masuk waktu isya, ya, masuk waktu isya ini masih baca wadifah. Kalau kita wiridnya di zawiyah merdeka, tidak ada gangguan. Berbeda kalau kita wirid di masjid, ketika waktunya isya masuk langsung adzan isya, sehingga kita terganggu wirid kita. Makanya kalau ada zawiyah, di zawiyah lebih baik. Itu. Kalau nggak ada di masjid atau musola, tidak masalah. Tapi jangan dibaca di rumah-rumah karena banyak hal yang perlu kita jelaskan tentang kenapa kok tidak boleh di rumah-rumah. Bahkan dulu ketika saya di Malaysia, ya, ke sana bareng Syed Muhammad Al-Habib, kemudian ikhwan Malaysia ngadakan wadifah di hotel, di ruangan, ya, ruangan lebar. Syed Muhammad Al-Habib tidak berkenan. Ini tidak jelas, ruangan apa ini? Jadi ternyata untuk tempat wadifah itu tidak sembarang tempat. Jadi padahal sudah dikasih karpet dan dikasih kain putih. Seluruhnya tempat duduk hewan juga dikasih kain putih. Akan tetapi, ya, yang hadir pada saat itu sekitar 30 orang. Ya. Hari pertama beliau berkenan, hari berikutnya beliau tidak berkenan. Kenapa? Kata beliau, ini tempat tidak jelas. Itu tidak jelas kesuciannya, tidak jelas walaupun bersih, tapi kesuciannya tidak jelas. Nah, kemudian kata beliau, kita ini semua adalah musafir, dan musafir dapat rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keduanya, ya, kita baca wadifah sendiri-sendiri di kamar, bukan di ruangan tersebut. Jadi itulah yang saya pengalaman yang saya dapatkan bersama Syarif Muhammad Al-Habib yang biasa datang ke Indonesia. Dulu tahun 2014 kami diundang ke Malaysia karena, ya, di Malaysia Tijani hampir ditutup, hampir dilarang karena ada klaim bertemu Rasulullah dalam sadar. Sementara Malaysia sangat anti dengan hal tersebut karena sudah melarang aurat Muhammadiyah yang diklaim oleh Ashari Muhammad sebagai wirid yang diterima langsung dari Kanjeng Nabi kepada beliau. Itu para ikhwan rahimakumullah. Jadi dalam hal ini, ya, wirid wajib thariqah Tijani adalah wirdus sabah dan wirdul masa, wirid pagi dan wirid sore, yang redaksi kalimat zikirnya astagfirullah 100 kali, selawat 100 kali, dengan segala redaksi boleh, tapi minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali. Afdolnya pakai selawat fatih. Kemudian la ilaha illallah 100. Zikir hailalah wala aqalla minal alaf, tidak boleh kurang dari 1000. Jadi minimal 1000. Afdolnya lebih dari 1000. Sehingga kalau misalnya
ada ikhwan ingin mengadakan wirid, maka syarat-syarat wirid dan tempat wirid harus terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Yaitu apa syaratnya? Pertama, ikhwan yang wiridan itu punya wudhu dan bebas dari hadas besar. Yang kedua, ya berpakaian yang menutupi aurat sebagaimana sholat. Auratnya laki-laki untuk laki-laki, aurat perempuan untuk perempuan, ya kalau perempuan pakai mukena. Kemudian berikutnya ya tempatnya, ya kalau baca wadifah minimal luasnya cukup berkumpul 7 orang duduk muter. Jadi 7 orang duduk muter, ya, hilqah minimal. Kenapa? Yaitu karena Nabi hadir. Lalu bagaimana kalau orangnya banyak, ada space? Ya, ya di depan itu yang ya tempat kita hilqah itu di depan ada tempat yang cukup untuk kehadiran Nabi dan para sahabat yang 4 serta Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Jadi tempat duduk untuk 6 orang duduk muter. Kenapa? Rasulullah dan para sahabat yang 4 dan Sayyidi Syekh hadir di tempat tersebut. Ini. Kemudian juga di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam lazim maupun wadifah, yaitu kita membaca wirid dengan sigot yang benar, tidak boleh terburu-buru. Ini karena terutama pas hari Jumat, haylalah, karena baca 1000 waktunya hanya 20 menit langsung barang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kalimatnya tidak jelas. Nah ini tidak benar. Jadi kalimatnya harus tartil. Jadi minimal hadar, cepat tapi redaksinya itu jelas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Jangan sampai rusak kalimatnya. Seperti tidak boleh. Jadi kalimatnya harus minimal, afdolnya tartil, minimal bacaannya hadar cepat tapi tajwidnya tidak rusak. Makharajul hurufnya tidak rusak. Tetap utuh walaupun cepat kayak gitu. Jadi para pemirsa rahimakumullah, saya tambahkan ya, kenapa kok astaghfirullah? Kok tidak astagfirullahaladzim atau ya, yang lain? Kok hanya astagfirullah? Satu, ya, wirid astagfirullah ini ya ada dalam redaksinya, ada dalam Al-Quran. Di antaranya dalam ayat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairu wa a'dhamu ajra wastaghfirullah. Jadi wastaghfirullah. Yang hadis ada pertanyaan dari sahabat kepada Rasulullah, bagaimana kami mohon ampun kepada Allah? Caranya istighfar. Nabi menjelaskan, kul astaghfirullah. Ucapkan astaghfirullah saja. Kemudian bagaimana kelebihan astaghfirullah daripada astagfirullahaladzim? Ketika kita nyebut astaghfirullah, kemudian disambung dengan al-azim, maka di sini ada kekhususan menyebut mohon ampun kepada Allah dengan asma'nya al-azim saja. Jadi mohon ampun kepada, kami mohon ampun kepadamu ya Allah yang maha agung, itu aja. Akan tetapi kalau kita nyebut cukup astaghfirullah, lafal Allah ini adalah ismul jami. Nama Allah yang menjadi, yang mengumpulkan semua nama yang ada dalam Al-Quran, itu Asmaul Husna. Sehingga kalau kita mengucapkan astaghfirullah, dengan sendirinya makna dan kandungan asma yang 99 itu terangkum dalam astaghfirullah. Itu perbedaannya astaghfirullah dengan al-azim dengan yang tidak pakai al-azim.
Kemudian demikian juga, kenapa kok harus pakai Al-Fatih afdalnya? Karena Al-Fatih jauh lebih utama dari semua selawat yang ada. La ilaha illallah tidak ada masalah. Jadi inilah yang ada dalam wirid lazim pagi sore, astaghfirullah, selawat Fatih dan la ilaha illallah. Kalau tidak mampu selawat Fatih karena buru-buru misalnya, maka minimal yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi.